Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai teks drama. Maka dari itu, mari kita fokus sejenak dan let's go. Yang pertama, kita sering sekali mendengar istilah drama. Istilah drama yang sering kita dengar itu merujuk pada peristiwa-peristiwa sedih atau gembira, atau sesuatu yang biasanya terkesan biasa untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi harus diekspos agar terlihat lebih wah, seperti ya bisa dibilang kasus-kasus selebriti artis-artis saat ini. Lalu istilah kedua yaitu istilah drama yang akan kita pelajari hari ini. Lalu ada istilah yang terakhir, istilah ketiga, yang mana istilah ini jauh lebih teknis daripada istilah kedua. Baik, selanjutnya. Nah, penggolongan drama cukup variatif. Pertama, berdasarkan ada atau tidaknya teks. Drama-drama tradisional umumnya tidak memiliki naskah tertulis dalam penyajiannya. Contohnya wayang. Cerita wayang diturunkan dari generasi ke generasi, yang mana dialognya harus dikembangkan sendiri oleh si dalang. Dalam drama tradisional juga tidak menutup kemungkinan terjadi inovasi, seperti penambahan tokoh baru, cerita baru, dan hal-hal baru lainnya. Sedangkan untuk drama modern, naskahnya ini sudah pakem, sehingga pemain tidak boleh bermain di luar apa yang sudah digariskan naskah. Baik itu gerakan, dialog, itu pemain tidak boleh keluar dari naskah tersebut. Boleh terjadi dalam tanda kutip ya, inovasi atau yang biasa disebut improvisasi dengan syarat tidak melenceng jauh dari naskahnya. Misal, saat adegan sedih, di dalam naskah tidak ada apa? Tidak ada bagian si aktor untuk sedih yang berlebihan, tapi tiba-tiba si aktor melebih-lebihkan kesedihannya untuk menampilkan, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar sedih. Nah, hal itu masih bisa diperbolehkan dan dimaafkan. Lalu selanjutnya berdasarkan jumlah pemain, ada yang dimainkan oleh satu orang atau yang disebut monolog, dan ada yang dimainkan dua orang atau lebih dan biasa kita sebut dialog. Berdasarkan sarana pertunjukannya, ada drama panggung yang dipentaskan di panggung atau di pentas, bahkan ada beberapa yang dipentaskan di lapangan terbuka. Lalu ada drama elektronik yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti media sosial, YouTube, atau platform streaming. Ada drama radio yang menuntut kekreatifan kita untuk mengimajinasikan sebuah peristiwa atau drama yang dilakukan karena kita hanya disajikan suaranya saja. Lalu ada yang menggunakan media wayang sebagai media pengganti orang dalam menyajikan cerita. Berdasarkan penyajian, ada drama-drama yang diiringi oleh musik, seperti pantomim yang pemerannya menggunakan riasan hitam putih di muka, dan langkah pemerannya mengikuti suara latar yang diputar. Ada sendera tari yang hanya ada suara musiknya berupa iringan gamelan tanpa ada dialog, dan ada drama musikal yang diiringi musik setiap adegannya dan pada bagian tertentu dialognya berupa lagu. Berdasarkan cerita yang dibawakan, ada tragedi. Berdasarkan cerita yang dibawakan, ada drama tragedi dan melodrama yang menceritakan sebuah peristiwa sedih, komedi yang membawakan cerita lucu dan jenaka, dan ada parodi yang membawakan cerita yang terjadi di dunia nyata tapi dibawakan secara nyeleneh atau versi guyonannya saja. Berikut ada contoh drama yang diiringi musik. Yang pertama ada Sundaratari Ramayana yang senantiasa dipentaskan di pelataran Candi Prambanan. Pada foto tersebut ada pada foto lakon Anoman Obong. Lalu ada drama musikal Frozen yang dipentaskan di panggung teater di London. Seperti itu. Selanjutnya mengenai unsur pembangun dalam drama, ada 6 unsur pembangun dalam drama, yaitu yang pertama ada lakuan dan cakapan, kedua tokoh penokohan, latar, alur, tema, dan amanat. Lakuan dan cakapan. Untuk lakuan dan cakapan ini biasanya dalam sebuah drama itu ada yang disebut keramagung dan wawancang. Keramagung itu berupa tindakan perilaku.
atau tindakan perbuatan yang harus dilakukan. Sedangkan mewancang berupa dialog atau percakapan yang harus diucapkan. Lalu yang kedua ada tokoh penokohan, yang mana tokoh penokohan ini yang pertama tokoh adalah posisi pemain berperan. Ada 4, yaitu yang pertama protagonis, tokoh utama, antagonis, lawannya tokoh utama, tritagonis, tokoh sampingan, dan deuteragonis. Bisa kita bilang adalah bestinya tokoh utama. Lalu ada penokohan yaitu berupa sifat atau watak sebuah tokoh dalam drama. Sebagai contoh, kalau kita lihat film Upin Ipin, itu kita selalu melihat Upin Ipin sebagai protagonisnya. Lalu ketika episode mengenai lomba durian, itu ada Bang Roy sebagai antagonis, sedangkan Tok Dalang sebagai bestinya, yaitu deuteragonisnya Upin Ipin. Nah, sedangkan tokoh tritagonis, mohon maaf di sini tulisannya antagonis, ada Paman Mutu atau yang sering kita sebut Uncle Mutu. Lalu latar ini adalah penggambaran kondisi dalam drama, terbagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk alur ini adalah jalinan cerita dari awal hingga akhir. Lalu tema berupa gagasan atau ide utama dalam drama. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan menghubungi WhatsApp atau silakan mengirim pesan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.